Pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak awal 2020 membatasi mobilitas masyarakat tak terkecuali untuk mudik lebaran, tepatnya pada tahun 2020 dan 2021. Akibatnya, konsumsi domestik menurun yang berujung pada melemahnya pertumbuhan ekonomi. Menimbang kondisi pandemi COVID-19 yang terkendali, tahun ini pemerintah kembali membolehkan perjalanan mudik. Masyarakat dapat kembali merayakan hari raya bersama keluarga dan sanak saudara di kampung halaman. Alhamdulillah seneng banget. Kalau tahun kemarin ya, itu kan nggak bisa mudik, kita kan sepi banget gitu. Kesannya kami sangat bahagia sekeluarga setelah era pandemi yang 3 tahun tidak pulang kampung untuk melihat mertua atau orang tua kami. Alhamdulillah ini benar-benar surprise ini, setelah lama nggak pulang kampung, ini bisa pulang kampung keluarga, alhamdulillah banget ini, Masya Allah, benar surprise banget ini. Arus mudik tahun ini diperkirakan akan sangat besar. Menurut laporan yang saya terima, diperkirakan ada 23 juta mobil pribadi dan 17 juta sepeda motor yang akan melakukan perjalanan mudik di Pulau Jawa saja. Nampak di sekitar saya, di tempat saya melaporkan kini, tepatnya di Karawang Barat, ini sudah mulai adanya kenaikan volume kendaraan. Menurut data yang kami dapatkan dari Jasa Marga, ini sudah ada kenaikan sebanyak 89%. 2 jam sebelum pelaksanaan one way, kita melakukan kegiatan clearance atau pembersihan, baik yang ada di jalur, baik yang ada akses menuju ke jalur tol, termasuk juga yang ada di rest area. Dengan harapan apa? Bagi nanti pemudik yang menggunakan jalur one way itu bisa aman dan nyaman. Jelas ketika mudik ini ya, pertumbuhan ekonomi daerah itu akan meningkat ya dengan kontribusi tadi ya, kontribusi aliran uang dari kota ke desa, di mana nanti terjadi spending secara besar-besaran di daerah-daerah. Kemudian juga permintaan barang dan jasa akan meningkat di setiap daerah. Nah, dari situ kan ada serapan tenaga kerja, kemudian ada optimalisasi nilai tambah, dan tentu saja ini akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah. Kalau kita lihat dari penghasilan tunjangan yang diperoleh masyarakat, itu kan untuk ASN saja itu jumlahnya puluhan triliun ya. Bisa dilihat angka pastinya nanti kalau kita perkirakan itu bisa mencapai ya di atas 40 triliun ya, mungkin 50 triliun, ada yang bilang sampai di atas 50 triliun. Yang jelas dana triliunan atau puluhan triliun ini mengalir secara seketika gitu ya ke daerah-daerah, ke desa-desa, dan ini jelas saja bisa membantu perekonomian daerah untuk mengakselerasi pertumbuhan mereka. Sejak dibangun pada 1974, jalan tol di Indonesia menjadi pilihan bagi pengemudi roda 4, utamanya yang akan menempuh perjalanan panjang. Jalan bebas hambatan dengan kualitas dan lebar jalan yang mumpuni diharapkan dapat membantu pengendara mencapai tujuan dengan lebih cepat dan aman. Ketika jalan tol itu belum terhubung di Pulau Jawa, itu pada masa mudik lebaran itu mencapai daerah perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur, mungkin sekitar Sragen, Solo ya, itu memakan waktu sekitar sampai 30-35 jam. Ya. Karena kasus Brexit gitu kan, luar biasa. Namun setelah terhubung jalan tol itu, ya, kan dulu pecah-pecah, ada Japek, kemudian ada Kancil Pejagan, ada di Semarang, ada di Timur dan sebagainya. Setelah terhubung semuanya 2018, itu kira-kira sekarang butuh waktu dalam kondisi lebaran yang kemarin itu ya kisaran 12-15 jam aja.
dari kondisi normal. Dalam keseharian juga sama, saya bertempat tinggal di Semarang, kalau ke Jakarta itu lewat Pantura, ya, kemudian tolnya baru sebagian itu kira-kira 10-12 jam. Nah, sekarang 5-6 jam sudah sampai. Jadi rata-rata memotong 50% waktu perjalanan. Jalan Tol Trans Jawa sepanjang 1056,38 km telah membentang dari Merak di Provinsi Banten hingga Probolinggo di Jawa Timur. Infrastruktur yang telah dibangun sejak masa Presiden Soeharto di 1978 tersambung pada 20 Desember 2018. Antusiasme masyarakat menggunakan jalan tol terutama untuk mudik lebaran. Salah satunya terlihat pada 2016 saat Tol Trans Jawa tersambung hingga Brebes Timur. Namun, animo masyarakat yang tidak diimbangi dengan persiapan yang matang menimbulkan tragedi. Kemacetan panjang mengular yang mengakibatkan antrian kendaraan selama berhari-hari. Peristiwa ini dikenal dengan nama horor macet Brexit 2016. Dari survei Kementerian Perhubungan, didapatkan hasil bahwa akan ada 23 juta mobil dan 17 juta sepeda motor yang akan digunakan oleh para pemudik. Ini adalah jumlah yang sangat besar dan diperkirakan akan terjadi kemacetan parah. Oleh karena itu, saya mengajak masyarakat untuk menghindari puncak arus mudik pada tanggal 28, 29, dan 30 April 2022. Dalam mengantisipasi itu, pemerintah telah menyiapkan rekayasa lalu lintas melalui aturan ganjil genap, pemberlakuan satu arah, one way, dan larangan truk masuk jalan tol. Untuk itu, saya mengajak masyarakat untuk mudik lebih awal. Tentu saja menyesuaikan dengan jadwal libur dari tempat bekerja. Demi mencegah terjadinya hal serupa, pemerintah melakukan berbagai persiapan dan antisipasi. Sejumlah persiapan dan antisipasi dilakukan pihak-pihak terkait untuk menjaga mudik masyarakat ke kampung halaman aman dan sehat.